mau menghormati? Karena Adam merasa lebih baik. Kenapa iblis tidak mau menghormati Adam? Karena iblis merasa lebih baik dari Adam alaihissalam. Itulah ya awal mula iblis bermusuhan dengan Adam. Kenapa? Karena iblis merasa lebih baik dari Adam. Itulah sifat kesombongan. Sehingga Allah murka. Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga dan mengutuknya menjadi setan yang akan selalu memusuhi Adam dan keturunannya. Ya, kita lanjut ya. Tentang permusuhan atau pertarungan Adam alaihissalam dengan iblis. Sifat iblis itu apa sih sebenarnya yang membuat Allah murka? Membuat iblis tergelincir dari surga. Apa sebenarnya? Yang pertama adalah sifat sombong. Merasa dirinya lebih baik dari Adam. Itulah sifat sombong dari iblis. Sudahkah kita hilang merasa paling benar, merasa lebih baik dari orang lain, merasa paling benar dari orang lain, merasa paling super. Sudahkah hilang di dalam hati dan jiwa kita? Kalau kita masih punya sifat itu, berarti kita seperti sosok iblis yang merasa lebih baik dari Adam, sehingga tidak mau tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa lebih baik dari Adam alaihissalam. Itulah pembangkangan. Jadi iblis punya sifat membangkang. Iblis tidak mau menghormati Adam. Dia membangkang apa yang diperintahkan Tuhan. Sudahkah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita menjauhinya? Kalau kita sudah bisa menjauhi apa yang dilarang Allah dan kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, maka itu salah satu bentuk bagaimana kita merendahkan hati serendah-rendahnya dan menstatuskan diri bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya iblis itu tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangkang apa yang diperintahkan Tuhan. Perintahnya apa? Untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Allah murka dan iblis tergelincir dari surga. Dan iblis punya sifat pembohong. Iblis selalu berusaha menipu Adam dan keturunannya. Itulah kebohongan-bohongan iblis. Jadi iblis akan selalu berusaha menipu. Siapa? Menipu Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Keturunannya maksudnya ini adalah anak cucu Adam alaihissalam. Seperti itulah bagaimana pertarungan Adam dengan iblis. Kita dapat mengambil pelajaran yang dapat diambil dari kisah Adam dan iblis. Apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa ambil. Karena kalau kita tidak taat, maka Allah akan murka seperti kisah iblis tergelincir dari surga karena menentang apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu untuk menghormati Adam alaihissalam. Yang kedua, hati-hati dengan sifat sombong. Sombong ini sederhana di hati. Kita misalnya pendidikan kita lebih tinggi, lalu kita merendahkan pendidikan yang lebih rendah. Misalnya kita S2, S3, S1, kita merendahkan dengan rendah. Itulah ada sifat kesombongan. Misalnya masalah harta. Kita punya mobil, punya motor, yang lain tidak punya motor, kita banggakan. Yang kita punya sawah, yang lain tidak punya sawah, kita merendahkan. Itu adalah sifat kesombongan. Kita merasa lebih dari orang lain. Yang lain, misalnya wanita, merasa paling cantik, darah cantik yang lain. Itu sifat kesombongan akhirnya. Timbul sifat-sifat kesombongan di dalam hati dan jiwa kita. Karena kita punya kelebihan, makanya ketika kita punya kelebihan, maka itulah ujian besar bagi jenengan. Maksudnya iblis ya. Iblis kan diuji. Dia lebih tua, di mana dia lebih dahulu di surga, sedangkan Adam baru diciptakan. Tetapi dalam kenyataannya bahwa iblis disuruh untuk menghormati Adam, malaikat pun juga menghormati. Tapi malaikat tunduk dan taat apa yang diperintahkan Tuhan, sedangkan iblis menolaknya. Menolak apa? Menolak menghormati Adam alaihissalam. Itulah bentuk sifat-sifat kesombongan, sifat arogansi dalam diri seseorang, supaya hati kita bersih dari sifat kesombongan.